Rahmawati, SIKOM, MIKOM, salah satu dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Saya bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi sejak 2019. Dengan bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik dan literasi media. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video PDD UKTPT di bidang pengajaran saya dengan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu komunikasi dengan konsentrasi manajemen media yang ada di semester 2. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri 14 sesi tatap muka serta 1 sesi ujian tengah semester dan diakhiri dengan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip, konsep, dan praktik dasar dalam jurnalistik. Mahasiswa diperkenalkan pada peran penting jurnalisme dalam masyarakat, kode etik jurnalistik, serta keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh seorang jurnalis seperti mencari, menulis, menyunting berita. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur kerja jurnalistik dari tahap peliputan hingga publikasi, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu aktual yang menjadi bahan pemberitaan. Dalam mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, metode pembelajaran yang diterapkan bersifat interaktif dan kontekstual. Proses belajar menggabungkan ceramah, diskusi, proyek tugas akhir. Dan kemudian untuk asesmen akan dilakukan evaluasi dengan tugas, proyek individu melalui reportase, dan presentasi hasil proyek kelompok untuk ujian akhir semester. Dengan bobot penilaiannya terdiri dari 10% presensi, 10% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 50% untuk ujian akhir dari hasil proyek. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, fungsi dasar jurnalistik, serta peran pers dalam masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pencarian, pengolahan, dan penyajian berita sesuai dengan standar jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun karya jurnalistik melalui praktik penulisan berita dengan menghasilkan produk jurnalistik berupa video reportase dan juga majalah berita. Mata kuliah ini terdiri dari 6 sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi pers, serta sejarah perkembangan pers dan jurnalistik sejak era konvensional hingga media baru, serta nilai, unsur, dan jenis berita secara lengkap. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pelanggaran hukum dan etika dalam praktik pers dengan mengacu pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik secara logis, kritis, dan sistematis. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat outline peliputan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menerapkan tahapan pemberitaan mulai dari perencanaan hingga produksi berita. Yang kelima, mahasiswa mampu mencari sumber berita primer dan data sekunder untuk pemberitaan secara mandiri dan bermutu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun dan menerapkan tahapan pemberitaan mulai dari perencanaan hingga produksi berita. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran atau micro teaching yang saya lakukan di kelas dasar-dasar jurnalistik untuk pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini diharapkan mahasiswa dapat membuat outline peliputan dan mampu menerapkan teknik dasar reportase sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi jurnalistik. Mahasiswa diajak mengenali berbagai metode pengumpulan data di lapangan, serta melakukan wawancara, observasi langsung, dan riset dokumen. Mahasiswa juga dilatih menyusun pertanyaan yang relevan, mencatat fakta secara akurat, serta menjaga etika dalam proses peliputan. Kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-7 ini dilakukan dengan 3 rangkaian. Yang pertama, dosen akan membuka, kemudian mereview materi pertemuan sebelumnya. Kemudian, menyajikan materi yang diawali dengan menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, setelah penyajian, akan diakhiri dengan pemberian tugas, lalu ditutup. Berikut videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Udah sarapan semuanya? Udah ya. Oke, baik. Jadi kalian semua pasti udah semangat untuk belajar lagi ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teknik reportase. Jadi di dalam jurnalistik itu ada namanya teknik reportase. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu teknik reportase, saya akan menjelaskan dulu beberapa tujuan yang perlu kita ketahui dari mempelajari teknik reportase. Yang pertama adalah dengan kita mempelajari teknik reportase, mahasiswa itu akan mampu memahami pengertian dan prinsip dasar dari reportase berita. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah teknik reportase, gitu ya. Dan yang ketiga, menerapkan teknik reportase dalam simulasi sederhana. Nah, yang terakhir, mahasiswa memahami etika di dalam kegiatan reportase. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari mempelajari teknik reportase. Nah, itu bagian dari kegiatan jurnalistik, gitu ya. Siapa yang tahu apa itu reportase? Oke, silakan Rozia. Kalau menurut saya dulu, reportase itu kayak kegiatan mencari informasi, menggali, terus dipublikasi di media, yang mana ini merupakan aktivitas mencari informasi berdasarkan fakta di lapangan dulu, yang mana di dalamnya itu ada prinsip, ada etika yang harus dipenuhi agar berita yang tersajikan nanti ini memenuhi syarat-syarat itu faktual gitu, dan tidak ada miskomunikasi. Tepat sekali seperti apa yang disampaikan oleh Rozia. Jadi kegiatan reportase itu adalah kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan dan menyajikan informasi dalam bentuk jurnalistik ya. Jadi informasi yang kita dapatkan di lapangan akan disajikan sesuai dengan prinsip dasar dari reportase gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja prinsip-prinsip dasar dari teknik reportase gitu ya. Nah, dan perlu diketahui bersama bahwa reportase itu adalah fondasi utama di dalam kegiatan jurnalistik gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tujuan dari reportase. Yang pertama adalah menggali fakta dari sumber yang pertama. Artinya apa? Kita sebagai seorang reporter atau jurnalis itu kita akan langsung datang ke lokasi peristiwa. Dan biasanya ketika kita akan mendapatkan data, kita akan melakukan observasi dulu. Observasi di lapangan atau wawancara di lapangan. Nah, itu biasanya kita akan mendapatkan data-data dari sumber pertamanya. Kayak gitu. Tujuan yang kedua adalah memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Artinya apa? Ketika kita melakukan reportase, kita akan datang ke lokasi. Nah, kita akan melihat secara detail tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga informasinya itu sangat detail dan kontekstual. Jadi kita bisa melihat secara menyeluruh tentang kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Nah, itu pentingnya reportase gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah memastikan akurasi kebenaran dari informasi. Nah, jadi kita ketika terjun ke lapangan, informasi yang kita dapatkan itu bukan dari pihak kedua, tapi langsung dari sumber utamanya, kayak gitu. Ya kan, misalnya dari korbannya langsung, atau pelakunya langsung, atau saksi mata, sehingga bias atau informasi yang salah itu bisa terhindarkan. Tujuan yang berikutnya adalah membangun kepercayaan publik. Nah, jadi masyarakat itu jadi percaya kepada media karena apa? Karena dengan kita terjun langsung ke lapangan itu menunjukkan keseriusan dari seorang jurnalis atau media dalam mendapatkan informasi yang benar atau akurat. Seperti itu ya. Reporter turun langsung ke lapangan itu bisa memberikan image yang positif terhadap media. Jadi masyarakat akan menilai bahwa oh ternyata media itu mempunyai keseriusan dalam mencari kebenaran terhadap suatu kasus tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa dasar dari prinsip reportase. Nah, kira-kira sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari reportase, ada yang tahu nggak atau udah pernah baca belum tentang prinsip reportase? Oke, baik, silakan Cut Dira. Baik, sebelumnya saya mungkin akan sedikit bilang tentang prinsip reportase ini adalah hakikat atau hal-hal yang seharusnya menjadi pegangan kita
segala kegiatan reportase ini dapat berjalan secara optimal seperti seharusnya. Yang saya ketahui dari prinsip reportase ini, pertama adalah adanya faktual dalam penyampaian beritanya. Jadi dalam menyampaikan berita dalam reportase ini harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan kejadian di dunia nyata. Kedua, ada akurat. Jadi antara data dan juga keterangan-keterangan yang dilampirkan dalam reportase ini harus saling sinkron dan sesuai satu sama lainnya. Lalu ketiga, ada aktual, yaitu informasi yang disampaikan itu relevan dengan perkembangan waktu. Lalu ada berimbang, sesuai yang Ibu jelaskan tadi, dalam reportase ini nggak boleh ada bias, jadi dia harus dapat menampung segala perspektif dan juga pendapat yang berbeda. Dan terakhir yang saya ketahui ada etis, jadi dalam reportase ini tentunya harus berpegang pada norma-norma yang berlaku, seperti menghargai privasi, tidak menyudutkan suatu pihak, dan juga tidak menyampaikan informasi yang bohong. Terima kasih Cut Dira, bagus sekali jawabannya, kita kasih applause dulu. Baik, terima kasih Dira sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali terkait dengan prinsip dasar dari reportase. Tadi ada yang pertama adalah faktual. Jadi berita yang diperoleh harus benar-benar fakta. Jadi bukan rekayasa, bukan settingan. Jadi harus benar-benar real apa adanya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, akurat. Nah, jadi kita harus bisa mendapatkan data-data yang valid, ya, yang terverifikasi. Jangan sampai berita yang kita udah himpun kemudian kita sebarkan ke media, ternyata beritanya tuh nggak benar, alias hoax, ya. Nah, itu akan sangat membahayakan karena apa yang sudah sampai ke khalayak itu tidak bisa ditarik kembali, gitu ya. Apalagi yang beritanya sifatnya negatif, ya. Kalau pernah dengar kalian istilah bad news is a good news, ya. Artinya apa? Berita negatif itu cenderung paling cepat penyebarannya. Nah, jadi ketika kita melaporkan suatu informasi yang negatif, itu penyebarannya sangat cepat, ya. Jadi berita negatif yang diputar secara berulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. Seperti itu. Itulah bahayanya ketika kita tidak bisa mendapatkan data dengan benar, ya, dengan akurat gitu. Nah, kemudian aktual. Nah, jadi beritanya tuh harus kita informasikan tuh sesuai dengan apa waktunya, kapan, jam berapa, ya, kejadiannya di mana. Jadi harus bisa sedetail itu. Seperti itu, ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan waktunya, di mananya, seperti itu, ya. Nah, kemudian berimbang. Jadi beritanya tuh harus seimbang. Jadi misalnya kalian meliput suatu kasus yang dimana kasus itu kita belum tahu nih mana yang benar, mana yang salah, apakah dia korban atau dia pelaku. Jadi kita tidak boleh hanya meliput dari satu sisi saja. Jadi kita harus meliput dari berbagai sisi, dari sisi korban, dari sisi pelaku, sehingga informasinya tuh berimbang. Kemudian etis. Nah, kita sebagai jurnalis, kita harus menghargai permintaan dari narasumber kita. Misalnya nih, narasumber minta, saya nggak mau diwawancara. Berarti kita harus bisa menghargai permintaan dari narasumber kita tersebut. Atau misalnya dia mau diwawancara, tapi dia tidak mau namanya itu disebutkan. Gitu. Dia nggak mau, tolong nama saya jangan disebutkan, karena saya nggak mau terlibat. Nah, itu adalah hak dari narasumber. Kita udah belajar tentang etika jurnalistik, ya. Oke. Jadi sebelum kita melakukan reportase, kita perlu memperhatikan beberapa hal, ya, terkait kriteria di dalam reportase. Kira-kira ada yang tahu kriteria di dalam reportase itu ada apa saja? Oke, silakan. Oke, Bu. Jadi kriteria dalam reportase itu ada 4. Yang pertama itu yaitu informasinya itu lengkap. Ada 5W tambah 1H. Yang kedua itu sumber yang disampaikan itu valid dan terverifikasi. Yang ketiga yaitu penyajian berita tersebut itu menarik, jelas, dan sistematis. Dan yang terakhir, yang keempat itu yaitu tidak bias atau memikat. Oke, bagus sekali. Namanya siapa tadi? Akil. Akil, oke, kita kasih applause dulu untuk Akil. Tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Agil, bahwa di dalam reportase kita harus bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah informasi yang kita sajikan itu harus memuat 5W 1H, gitu ya. Jadi sistematikanya itu ya piramida terbalik dari khusus ke umum. Nah, apalagi kita melakukan reportase, waktunya itu terbatas, jadi kita harus bisa menyampaikan informasi sepadat mungkin dalam waktu yang diberikan, gitu ya. Karena durasi kita bermain dengan durasi, gitu ya.
Nah, kemudian sumbernya valid dan terverifikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa informasi itu harus benar, real, bukan suatu kebohongan atau hal-hal yang masih dipertanyakan gitu ya, dan sudah diverifikasi atau di cross check berulang kali gitu. Nah, kemudian penyajiannya harus menarik, jelas dan sistematis gitu ya. Nah, kemudian tidak bias dan memihak. Jadi berita tuh jangan sampai ini sebenarnya mau kemana sih gitu ya. Jadi media itu ada di pihak yang netral, dia tidak boleh memihak kemanapun gitu ya. Jadi kita membutuhkan netralitas dalam pemberitaan di media. Ada beberapa jenis di dalam reportase. Ada reportase on the spot. Kemudian ada reportase tidak langsung. Kemudian ada reportase beranting. Nah, kita akan lihat dulu satu persatu. Apa itu reportase langsung? Nah, reportase langsung itu adalah kegiatan memberikan pelaporan secara live gitu. Jadi kita seorang reporter misalnya ingin meliput suatu kejadian, kita akan langsung datang ke lokasi tersebut, kemudian memberikan laporan secara live. Nah, itu dikenal dengan live report. Reportase tidak langsung, jadi laporan dari suatu peristiwa itu dilaporkan, dihimpun terlebih dahulu baru dilaporkan kemudian, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada reportase beranting. Ada yang tahu kira-kira reportase beranting itu seperti apa? Silakan Nurul. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya terhadap reportase beranting. Nah, reportase beranting ini adalah bagaimana secara reportase ini dilakukan oleh beberapa tempat, baik itu di tempat 1, tempat 2, dan tempat seterusnya. Lalu setelah hal ini diliput beritanya, maka ini akan disatukan. Reportase beranting itu adalah reporter itu ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda. Jadi kita ada koresponden. Koresponden itu adalah jurnalis yang berada di daerah gitu ya. Misalnya kita mau meliput tentang suasana arus mudik gitu kan. Nah, jadi presenter yang ada di studio akan menghubungi reporter yang ada di lokasi untuk memberikan informasi tentang situasi arus mudik gitu ya. Misalnya di Banda Aceh seperti apa, di Bandung seperti apa, di Jakarta seperti apa. Nah, jadi itu yang namanya beranting. Seperti itu ya. Paham semuanya? Oke, apakah ada standar dalam penentuan narasumber, gitu ya? Nah, jadi kita harus melihat orang yang menjadi narasumber itu harus punya kriteria tertentu. Kriterianya adalah kita yang nentuin. Misalnya adalah orang yang memang tahu betul tentang peristiwa tersebut. Nah, gitu. Dan mereka yang memahami latar belakang dari peristiwa itu. Jadi kita yang menentukan, kita kira-kira siapa ya, atau kita bertanya kepada orang-orang yang ada di lokasi tersebut, kira-kira yang kita bisa tanyakan terkait dengan kasus misalnya tentang korupsi misalnya, kira-kira siapa yang orang yang bisa kita tanyakan ya, bisa penyidik ya kan, itu orang yang berkenaan langsung dengan kasus tersebut ya kan. Kalau pelaku itu biasanya susah kalau udah masuk ke udah ditahan sementara gitu ya. Jadi kita hanya bisa bertanya kepada penyidik atau kepolisian yang melakukan konferensi pers, atau kita bisa kalau misalnya kasusnya tentang banjir misalnya, berarti yang kita tanya adalah warganya, warga yang mengalami atau merasakan dampak dari banjir tersebut, seperti itu. Jadi kita yang menentukan ya, sesuai dengan masalah yang sedang kita liput seperti apa. Terakhir kita akan membahas tentang etika di dalam reportase. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap jurnalis bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis itu harus paham betul mengenai etika jurnalistik. Nah, di sini ada beberapa yang saya masukkan. Pertama adalah seorang jurnalis itu harus menghargai narasumbernya. Mereka punya hak untuk privasinya itu tidak disebarkan, seperti itu ya. Kemudian tidak memanipulasi, kemudian tidak memanipulasi kutipan atau pernyataan narasumber. Nah, kadang-kadang nih kita
wawancara nih, tapi kita cuma ambil bagian yang sangat hooknya itu. Nah ternyata bukan itu sebenarnya yang poinnya, tapi gara-gara pernyataan itu sehingga membentuk opini di masyarakat. Nah itu yang seringkali terjadi ya. Padahal yang disampaikan oleh narasumber bukan itu, cuman pernyataan itu ada di dalam wawancara, tapi wartawan itu mengambil bagian itu untuk diangkat karena dinilai menarik dan itu bisa memberikan informasi yang keliru dan bias gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah kemudian kita harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan konfirmasi. Misalnya dia merasa informasi yang ada di media itu nggak benar. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut atau orang tersebut untuk memberikan konfirmasi atau klarifikasi tentang kasus tersebut. Kita kan pernah lihat ya, klarifikasi biasanya disampaikan oleh orang-orang yang merasa dirinya tuh dipojokkan. Jadi kita sebagai seorang jurnalis harus memberikan wadah kepada mereka untuk memberikan klarifikasi terhadap suatu isu tersebut gitu ya. Dan tidak menerima imbalan dari narasumber. Nah, kalian jangan sampai ada yang menerima imbalan apapun yang diberikan oleh narasumber. Karena apa? Ketika kita menerima suatu imbalan, pasti berita kita tuh akan nggak netral lagi. Nah, awalnya nih kita mau kritik si A ini, tapi gara-gara dikasih amplop misalnya, nih ya untuk uang jalan gitu ya. Habis itu udah mulai nih, kayaknya sebenarnya dia nggak jahat-jahat kali lah gitu ya. Nah itu yang bahaya, makanya kita tidak boleh menerima apapun yang diberikan oleh narasumber. Nah itu juga bagian dari etika seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah seorang reporter atau jurnalis itu harus memperhatikan etika ketika akan melakukan peliputan gitu ya. Supaya apa? Supaya informasi yang kita dapatkan, kita peroleh itu tidak merugikan orang lain seperti itu ya. Jadi adik-adik harus memperhatikan terutama etika di dalam melakukan peliputan. Nah itu yang paling penting seperti itu ya. Nah juga di dalam membuat sebuah berita adik-adik harus sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam jurnalistik atau reportase ya, yaitu ada 5W1H ya, terus juga beritanya harus valid gitu ya, harus berimbang. Nah itu adalah hal-hal yang adik-adik harus perhatikan ketika akan melakukan peliputan. Nah baik, itu kesimpulan pada hari ini. Jadi adik-adik nanti akan diberikan tugas. Oke, terkait dengan etika ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, clear semua ya? Oke baik, kalau gitu saya akan kasih tugas. Tugasnya tuh gampang sebenarnya. Kalian akan ditugaskan untuk membuat reportase. Semangat nggak? Semangat! Oke, jadi ini tugas lapangan. Jadi kalian akan melakukan peliputan. Nah, nanti kalian cari nih, lihat kira-kira apa nih yang cocok untuk kita liput. Nah, nanti kalian akan melakukan pelaporan langsung di lapangan terkait dengan masalah yang kalian mau angkat gitu. Ya. Nah, jadi boleh berkelompok, buatnya boleh individu gitu ya. Nah, jadi nanti beritanya itu harus di-upload di link yang saya bagikan. Ini saya akan bagikan ke Komting, nanti tolong di-share ke teman-temannya. Nah, tugasnya itu dikumpulkan 2 minggu ke depan. Oke? Oke, baik. Baiklah, demikian presentasi kita pada hari ini. Jadi, untuk adik-adik, jangan lupa dibuat tugasnya ya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Jadi waktu juga sudah habis. Nah, jadi kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir hari ini. Semoga materi yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari gitu ya. Baik, oke, kalau begitu saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.